Ingat ya, jangan ganggu orang yang lebih miskin darimu. Aku kan murid termiskin di sekolah. Kalau mau makan di luar yang perlu bayar. Pasti gak ada yang ngajak aku. Xiaoran. Kalian mau pergi? Mau makan? Kamu udah makan? Aku mau ke kantin. Kantin sekarang kayaknya udah gak ada makanan lagi. Habis. Mau ikut makan bareng kita? Aku gak ikut, kalian aja. Xiaoran, ayo ikut kita. Ayo, jalan. Gak mau. Cepetan. Liburan musim dingin habis, kita harus mulai. Nyari kerja nih. Kamu ada rencana? Belum kepikiran. Katanya tahun ini persaingannya ketat banget. Kalau gak mau dikembalikan, mending persiapin dari sekarang. Udah hampir habis. Buyer. Kita patungan aja ya, kamu yang urus. Aku bayar berapa? 21,5. Cuma kita bertiga kan? Aku ikut. Bagianmu aku yang bayar. Kemarin kan aku janji traktir makan. Masih utang makan sama kamu. Kenapa sih? Bukannya itu waktu. Bukan buat itu kan masih utang makan sama kamu? Iya, ada itu. Bagianku dia juga harus bayar. Kamu juga bayar? Kenapa? Apa maksudmu? Gak mau. Uang buat beli bunga aku yang kasih. Dasar pelit. Ya udah, makan ini aku yang traktir ya. Iya, kamu yang traktir. Aku yang traktir. Aku bayar 15 deh. Aku yang traktir. Kamu juga gak utang apa-apa sama aku. Ini, ambil. Lain kali makan jangan ajak si orang ya. Kita kan patungan, dia gak ada uang buat bayar. Jadi awkward aja. Bicaranya jelas dong, di depan sekolah. Aku cuma manggil si orang. Ngajak makan itu kamu, aku gak manggil dia. Hanling memanggilnya. Aku cuma basa-basi, kok kurang 200. Kamu jelaskan dengan jelas. Tidak mungkin, ini aku yang hitung, hari ini terima semua tunai. Mungkin saja, mungkin aku salah hitung. Salah hitung. Maaf bos, kalau benar kurang 200, aku yang ganti. Alasannya, benar orang gratis. Seperti aku, menipu mahasiswa miskin seperti kamu. Kalau kamu butuh uang, aku bisa kasih uang muka gajimu, tidak perlu seperti ini. Ada artinya? Kamu mau apa? Aku lagi mau aku, tapi aku tidak mau seperti ini. Kamu tidak bisa menuduhku. Lepaskan. Kamu pergi. Aku tidak butuh kamu di sini. Pergi. Bulan ini tinggal 7 hari lagi, gajiku tidak usah. Apa yang kamu lakukan? Masih belum turun? Kamu panjat tembok mau apa? Mau balik ke asrama. Tidak tahu jam berapa gerbang sekolah ditutup? Tahu masih sengaja melanggar peraturan sekolah. Aku tidak sengaja. Aku pergi kerja. Jelaskan padaku. Belakangan ini asrama sering kehilangan barang, kami juga tidak bisa menemukannya. Tengah malam kamu panjat masak keluar. Apakah mau mengirim barang curian keluar? Khobol babil. Cepat. Keluarkan isi kantong ini. Cepat. Tidak ada. Carry dengan teletai. Jangan dibalik. Lihat apa yang aku temukan. Kamu lihat mahasiswa-mahasiswa ini. Keluarga menghabiskan banyak uang untuk mendidikmu, kamu malas belajar. Cuma melakukan hal-hal curang seperti ini, kamu mau apa? Berani memukul orang? Pukul dia. Perhatian, barisan depan jongkok, ayo.
1, 2, 3, keju, lulus. Sayal. Baik. Melihat ke belakang, penuh duri. Malam ini tidak akan ada lagi. Jangan nangis, jangan nangis. Ayo, untuk San Yumei. Betapa banyak luka dan kesesatan. Xiaoran, apa cita-citamu nanti? Xiaoran, apa cita-citamu? Aku ingin jadi miliarder. Bagus, untuk jadi miliarder. Perselang. Saat kereta memasuki kota asing ini, Sampai di Shenzhen, makanlah banyak, orang sana makan nasi. Jarang makan mie, kita orang utara tidak terbiasa. Kamu suka mie, harus belajar membiasakan diri. Musim panas-panas, musim dingin lembab, kamu harus perhatikan diri sendiri. Kadang kamu pemarah, di perantauan harus belajar sabar. Ingat, rugi itu rezeki. Bahasa Kanton tidak dimengerti, telepon aku lebih sering. Ini, 500 yuan untukmu, simpan baik-baik. Ada juga fotoku di dalam, kalau rindu lihat saja. Aku sayang kamu. Selamat malam, bos. Boss Lu Xiao, Boss Datang. Selamat malam, bos. Bos datang, malam ini para selebriti dari mana-mana hadir. Bintang tamu dari Hong Kong juga diundang ke sini. Selamat malam, bos. Cepat katakan, kamu pasti ada urusan datang ke sini. Memang kamu yang paling mengerti aku. Oak. Kalau begitu aku bicara terus terang. Xiaoran, pinjamkan aku uang. Langsung to depan. Istri dan keluarganya tidak membantumu? Perusahaan keluarga istriku sedang ada masalah. Aku ingin meminjam 4 juta, nanti setelah perusahaan stabil. Akan ku kembalikan, aku tahu 4 juta. Mungkin membuat orang kaget. Untukmu seharusnya tidak masalah, kan? Uang bukan masalah. Masalahnya aku tidak bisa bantu. Perusahaan keluarga istrimu, uang itu akan bangkrut. Itu tanda zaman semakin maju. Kamu lihat ke sana. Shenzhen, berapa banyak perusahaan besar kecil? Hilang dalam semalam, lenyap. Ini sistem seleksi alam. Yang lemah harus pergi. Xiaoran. Perusahaan Huang bagiku. Tidak, jangan bicara tentang perusahaan Huang. Kamu masih ada urusan? Sekarang ada pepatah populer. Benar-benar jangan pernah meminjam uang, ya kan? Bukankah ini sudah jelas? Kenapa kamu datang ke kantor hari ini? Kamu mau pulang?
Aku hari ini menjemput Hanling. Aku ada acara jamuan. Ada masalah? Aku tidak ada apa-apa. Aku ingin meminjam uang darimu. Kebetulan sekali. Ada apa? Kemarin Kiming juga datang meminjam uang. Kamu bukan meminjam untuknya, kan? Tidak, aku tidak tahu kalau Kiming meminjam uang darimu. Butuh berapa? 10.000 saja. Itu bukan masalah. 20.000 pun tidak bisa menyelamatkan perusahaan. Keluargaku dirawat di rumah sakit dan butuh operasi. Uangku di sini tidak cukup. Keluarga apa? Anak dari sepupuku. Penyakit jantung bawaan, aku sudah menemukan rumah sakit untuk operasinya. Sekarang sangat butuh uang ini. Sangat butuh sedikit uang. Baiklah, kamu bisa ambil dari Kiangzai. Nanti aku akan telepon dia. Bukan, kamu, ambilkan saja dari perusahaan. 10 atau 20.000 tidak layak diambil dari perusahaan. Ada uangku di Kiangzai. Aku akan telepon dia, oke? Aku masih harus menjemput Hanling, sudah dulu. Baik, kamu pergi dulu. Nyonya Gong, aku sengaja mengundangnya dari Hong Kong. Sekali lihat 10.000 dolar Hong Kong, kamu pikir aku percaya atau tidak? Xiaoran, Xiaoran, Kenapa kamu datang? Xiaoran. Kenapa kamu datang? Aku, anak diculik orang. Benar, dia diculik, perusahaan Huang sudah mendapatkan pendanaan. Perusahaan lain 5 juta, sekarang perusahaan bangkrut. Mereka takut tidak bisa mendapatkan uang, jadi menculik anakku. Sekarang meminta 5 juta, sore ini aku bisa dapat 2 juta. Masih kurang 3 juta, aku harap kamu bisa membantuku. Kenapa tidak melapor ke polisi? Aku sudah memikirkannya. Tapi aku tahu mereka hanya ingin uang. Aku takut kalau aku melapor ke polisi, mereka akan menyakiti anakku. Xiaoran. Aku tidak akan bercanda tentang anakku. Denganmu. Aku tidak akan berbohong tentang anakku. Aku tahu kamu tidak akan meminjamkan uang padaku, tapi saat ini hanya kamu yang bisa kutemui, kumohon tolong aku. Boleh, Xiaoran, aku mohon. Xiaolu, bawa dia ke keuangan, ambil 3 juta. Terima kasih. Terima kasih, Xiaoran. Kiming, malu, cepat bangun. Chen Kiming, ku kasih tahu. Aku bukan untukmu, tapi untuk menyelamatkan anakmu, paham? Terima kasih. Ikut aku. Kamu sudah ikut aku bertahun-tahun. Kenapa sedikit pun tidak punya ambisi? Hanya untuk uang 30.000 ini. Mau menanggung tuduhan korupsi? Pantaskah? Oh, dengar aku. Tidak, aku tidak mau dengar sekarang. Kamu bisa bicara ke polisi, aku sudah lapor. Aku sudah lapor polisi. Bos, kumohon, kamu orang baik, maafkan aku kali ini. Di rumah ada orang tua dan anak kecil. Dengan kerjaku bertahun-tahun untukmu siang malam. Lepaskan aku kali ini. Siapa yang tidak punya orang tua dan anak? Promotor di rumah tidak punya keluarga? Dia cuma pekerja, gajinya sebulan. 1.000 lebih, ini pun kamu korupsi. Apa aku pernah perlakukanmu buruk? Berani bilang ini. Bagaimana kalau aku kembalikan uangnya ke perusahaan? Tolong lepaskan aku kali ini ya. Ini pelajaran yang pantas kamu dapat. Paham? Ingat. Jangan bully orang yang lebih miskin darimu. Selanjutnya kuumumkan daftar karyawan terbaik tahun ini. Bonus masing-masing 30.000. Baik. Boss Xiao, Boss Xiao, Boss Xiao. Kenapa tidak angkat teleponku? Aku tanya kamu. Kiangzai, kamu keluar dulu. Suasana hatiku tidak baik, tidak mau mempengaruhimu. Kenapa? Banyak sekali kenapa,
Cuma mau sendirian. Baiklah, kamu sendiri saja lebaran, aku pergi dulu. Xiaoran, kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Setelah jatuh cinta padamu, begini perlakuannya. Kenapa lagi kenapa? Apa ada yang salah dariku? Bukan urusanmu, aku yang salah. Aku mungkin bisa membawakanmu kesuksesan. Tapi aku tidak bisa membawakanmu kebahagiaan. Maaf, kamu pergi saja. Mungkin kamu tidak suka mendengar ini, tapi kalau kamu butuh kompensasi apapun, kamu bisa langsung bilang ke Kiang Zai. Aku tidak butuh apapun, aku cuma butuh kamu. Tapi hatiku tidak ada padamu. Apa kamu pernah mencintaiku? Jangan bahas ini, ya? Wei Yuan, duduklah. Ada APA, kamu sibuk? Salah orang.
Aku saja, Bu. Jangan, aku yang urus. Aku saja, Bu. Kamu istirahat saja. Aku sudah pegang. Sudah dipikirkan? Terserah, aku cuma takut kamu mengorbankan diri. Bu. Tidak ada yang namanya mengorbankan diri. Hidup itu saling mengalah sedikit, asal sudah dipikirkan matang. Bu, sumpitnya taruh di mana? Xiaoran, kemari sebentar, aku mau ngomong. Bu, Kalian berdua sudah menjadi suami istri, ini adalah jodoh yang harus disyukuri. Kalau ada masalah, saling mengalahlah. Tidak ada yang tidak bisa dilalui, mengerti? aku tahu, Bu. Sekarang kamu sudah jadi bos besar. Tapi jangan lupa, Hanling dari keluarga kita pernah melalui masa sulit bersamamu. Dia tidak bisa menerima orang lain di hatinya. Kamu tidak boleh menyakitinya. Tenang saja, Bu. Suatu kali, aku bahkan mengira seorang anak laki-laki yang berdiri di salju menunggu seseorang adalah kamu.
tahu. Kapan dia datang? Aku tidak tahu. Jangan bohong, di mana dia sebenarnya? Aku tidak tahu. Jangan ganggu si orang lagi. Istrinya sudah kembali. Terus kenapa? Aku sangat paham hubungan dia dengan istrinya. Kamu tidak bisa memisahkan mereka. Jangan buang-buang waktu. Kamu mengancamku? Aku hanya ingin memberitahumu. Kalau begitu, tunggu dan lihat saja. Nona Wei, tunggu sebentar. Anda tidak bisa masuk begitu saja, Nona Wei. Nona Wei, biarkan aku. Nona Wei, kamu tidak bisa masuk. Bos, dia yang nekat masuk sendiri. Katanya kamu sudah mencariku beberapa hari ini. Kenapa menghindariku? Siapa yang menghindarimu? Menghindar. Semua yang perlu kukatakan sudah sangat jelas. Kita berdua tidak bisa bersama. Sebutkan syaratmu. Aku tidak punya syarat, aku hanya ingin bersamamu. Tidak mungkin. Aku tidak akan meninggalkan istriku. Aku mengandung anakmu. Hari ini aku tidak akan menemanimu. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan acara seperti itu. Sudah, ayo pergi. Sia orang. Kamu baik-baik saja? Tidak, aku baik-baik saja. Katanya kamu sudah mencariku beberapa hari ini. Kenapa menghindariku? Kita berdua tidak bisa bersama. Sebutkan syaratmu. Aku tidak punya syarat, aku hanya ingin bersamamu. Tidak mungkin. Aku tidak akan meninggalkan istriku. Aku mengandung anakmu. Apakah kamu tidak enak badan? Kamu sakit? Tidak. Bagaimana kalau hari ini kamu tidak usah pergi? Lagi pula ada Lao Yong. Aku akan telepon dia, bilang kamu tidak enak badan. Tidak. Mungkin aku agak-agak sesak. Pas sekali untuk keluar cari udara segar. Kalau begitu, hati-hati ya. Oke, ayo pergi.
Kamu cari siapa? Hello, aku Wei Yuan. Kamu pasti Hanling, ya? Aku pernah melihatmu di iklan. Ada apa? Katakan saja. Aku hamil. Anaknya adalah anak Xiaoran. Aku mencintainya. Sangat, sangat mencintainya. Aku tahu dia juga mencintaiku. Aku tidak mau apa-apa, aku hanya ingin dia. Kumohon, biarkan kami bersama, ya? Kamu yakin anak dalam perutmu? Bahasa. Aku tidak punya pria lain. Ling Er. Ada apa? Aku bertemu Wei Yuan. Dia hamil. Pacarmu hamil, ini hal besar. Kenapa tidak memberitahuku? Sebenarnya kamu tidak harus pulang, kamu harus menemaninya.
hamil adalah hal besar bagi seseorang. Dia butuh perhatian. Seorang. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku bisa membohongi diriku sendiri. Aku terus mengatakan pada diriku, kita baik-baik saja. Kita harus baik-baik saja. Ini salahku. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Ling Er, jangan seperti ini. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku sangat sedih melihatmu seperti ini. Jangan sentuh aku. Ini semua salahku. Aku tidak apa-apa. Kamu harus berada di sisinya sekarang. Pergilah. Lagi pula aku tidak bisa punya anak. Kamu seharusnya merawatnya sekarang. Jangan sentuh aku. Pergi. Pergi. Pergilah. Seorang, pergi. Pergi. Apa yang kalian ingin aku lakukan? Ling Er, Pergi, jangan kembali. Pergi. Pergi, pergi. Pergi. Ling Er. Bos, jangan minum terlalu banyak. Temani aku minum. Kamu tahu aku tidak minum alkohol. Sungguh, jangan minum terlalu banyak. Qiang Zai. Hidup sendiri itu enak, loh. Bos, kamu ada bebannya?
Hanling. Halo. Oke. Cepat sekali pulangnya. Jalan sepi, lancar. Duduklah. Mari kita bicara. Xiaoran, lari dari masalah bukan solusi. Sudahlah, jangan dipaksakan. Aku nggak ngerti. Kita cerai saja. Beberapa hari ini, aku terus memikirkan kata-kata ini. Kupikir akan sulit, tapi ternyata mudah mengatakannya. Nggak boleh. Aku nggak setuju cerai. Kondisi sekarang ini menyiksa kita berdua. Ngapain saling menyiksa? Beri jalan keluar masing-masing. Jangan sampai sama-sama terluka. Kita cerai. Kamu bisa hidup bahagia dengan Wei Yuan. Kedepannya, jadilah ayah yang baik. Aku nggak bisa memberimu anak. Udah, jangan dibahas lagi. Kalian udah menikah 6 tahun, kok mau cerai? Ada apa sih?
Bisa cerita? Kami harap bisa mediasi sebisa mungkin. Sebaiknya jangan sampai ke tahap ini. Kalau bisa nggak cerai, ya jangan. Pekerkan marang-marang. Begini, kalian pulang dulu. Gimana? Nggak usah. Sekarang juga selesaikan. Bagaimana pendapat Anda? Aku dengar dia. Bisa tidak buru-buru pergi? Tinggal sebentar lagi. Pergi saja, cepat pulang biar tidak tersiksa. Tidak dibawa. Aku takut melihat ini. Akan teringat kamu.
Foto biar untukku. Aku ambil punyaku saja. Juga untukku. Ini waktu aku baru ke Shenzhen. Kita foto di Lanyuan. Ling, jangan begini. Ini waktu kita foto di Hongshulin. Ini tahun 94, kita pulang ke rumahku. Foto di depan rumah. Ini waktu kuliah. Ini waktu ibuku datang. Kita foto di Taman Dunia. Dan waktu kamu buka perusahaan. Aku dan Lao Yo. Di depan kantor. Tempat ini, kamu sengaja bangun untukku. Sayangnya, harus pergi. Terakhir, mari kita menari. Kalau jelek, Aku ajarin. aku akan cari uang banyak-banyak. Aku akan buat kamu hidup enak. Aku akan buat kamu bahagia. Dulu aku selalu berharap bisa hidup dengan orang yang dicintai di kota. Yang tidak ada yang ganggu. Ini yang aku mau. Aku tahu. Kamu sibuk di luar, apa kamu masih ingat aku? Kalau kamu tidak mau pulang, rumah kita ini, ngapain kamu balik? Aku adalah Aku juga tidak mau ketemu kamu. Pergi sana, pergi, pergi. kalau aku tidak balik cari kamu. Apa kamu akan balik?
Ya, aku tidak akan biarkan kamu lepas dariku dengan mudah. Gimana kalau kita berdua balik ke Lushun aja? Balik ke Lushun ngapain? Aku bisa minta keluargaku cari kerja buat kamu. Paling-paling kasih hadiah atau minta tolong, pasti bisa diselesaikan. Gak perlu. Kenapa? Aku tidak mau pakai uangmu. Kenapa kita harus pisah kamu dan aku? Justru karena aku bersamamu, aku tidak bisa terima. Mengerti, Hanling? Sekarang kalau dipikir, kalau dulu aku tidak ke Shenzhen, mungkin aku sudah balik kampung. Atau ikut Hanling ke Lushun. Aku akan cari kerja yang stabil, punya istri, anak, dan rumah. Aku juga akan bertengkar dengan istri karena berebut TV nonton bola. Susah tidur karena anak pacaran dini. Senang karena gaji naik. Kalau tidak beruntung di PHK, aku akan sembunyi dan nangis. Mungkin suatu hari aku akan hura-hura. Tentu aku tidak akan jadi miliuner, tentu saja. Juga tidak akan tiba-tiba merasa hampa. Hanling juga tidak akan meninggalkanku. Bos, Wei Wan sebenarnya tidak hamil. Aku bawa dia ke rumah sakit Wamei untuk pemeriksaan. Dokter Yan bilang, dia sedang haid. Yakin? Dokter Yan sendiri yang memeriksa. Posh. Wei Wan mengaku langsung. Dia bilang, cuma mau bikin kamu bercerai biar dia punya kesempatan. Aku juga bisa dipermainkan. Aku nggak mau lihat perempuan ini lagi. Serem banget. Pair Hailang? Aku cuma bilang, aku nggak mau lihat dia lagi. Ngomong-ngomong, biaya sponsor stasiun TV harus dibayar lagi dalam beberapa hari. Masih mau bayar? Terakhir kali ini aja. Selanjutnya terserah dia sendiri. Oke, aku urus sekarang. Aku sudah putuskan, umumkan kebangkrutan. Sejak umur 16 tahun, aku sudah jual beli teripang. Bertahun-tahun ini, semuanya lancar, semua kesempatan aku ambil. Nggak pernah ngerasain susah juga. Umur 40-an, sudah punya perusahaan ini. Aku mikir, jangan-jangan emang hoki. Langit punya keadilannya sendiri. Yang harus dibayar ya harus dibayar, udah tua malah harus bayar pokok plus bunga. Semua dikembaliin ke orang, nyawa tua aku ini berapa harganya? Tapi aku nggak bisa ngebawa kalian ikut susah. Ayah, jangan buru-buru umumkan kebangkrutan.
Di Shantou kan masih ada uang yang belum dikembaliin? Itu utang yang udah numpuk bertahun-tahun, coba aja kamu tagih. Orangnya bisa bunuh diri di depan kamu. Pasti ada cara lain kan? Kiming, aku beneran mau berterima kasih sama kamu. Di saat seperti ini, 3 anak kandungku malah kabur. Kamu yang bukan keluarga malah tetap di sampingku. Aku pinter milih orang. Dapat menantisipate kamu. Ayo minum dulu. Liu Yuan, lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Sibuk nggak jelas aja. Kok aku lihat kamu kayak banyak pikiran? Kalau ada masalah, bilang aja sama aku. Kenapa harus judi? Beberapa waktu ini, kamu ambil lebih dari 200.000 dari rekening Tiantang. Semuanya habis kalah. Ayah, Kalau ada kesulitan, kamu bisa langsung bilang ke aku. Kalau begini caranya, ngerusak hubungan. Cuma cari sensasi. Ini aku bisa ngerti. Kalau kamu benar-benar dalam kesulitan, bilang saja kamu ingin berjudi. Untuk memenangkan modal kembali. Kita bisa bicara terbuka, apa yang bisa kubantu akan kubantu. bantu aku. Kamu saja tidak percaya padaku, bagaimana bisa membantuku? Aku tidak percaya padamu, masa aku menyerahkan surga padamu? Itu namanya percaya? Surga ini ku kelola dengan baik. Kamu malah mengirim Qianzai ke sini. Apa maksudmu? Mata-mata kecil emas mengawasiku. Ya, benar. Aku memang tidak percaya padamu. Kamu ingat tidak, waktu lulus kuliah dulu? Saat mencari kerja, kamu masuk rumah ketua jurusan. Kamu menggagalkan rencanaku untuk tetap di kampus. Pernahkah kamu pikirkan akibatnya?